Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan bintang Premier League Carlton Palmer menilai performa Paul Pogba yang buruk terkait dengan taktik yang diterapkan Manchester United. Paul Pogba dinilai tidak mendapatkan peran yang tepat di United. Paul Pogba tampil mengesankan saat 4 musim membela Panji Juventus. United kemudian membeli Paul Pogba dengan harga 90 juta pound sterling. Akan tetapi sejauh ini Pogba belum tampil optimal untuk United. Di Juventus, Pogba mendapatkan peran yang bebas. Dia tidak perlu ikut membantu pertahanan karena ada Arturo Vidal dan Andrea Pirlo di belakangnya. Pogba bermain lebih dekat dengan kotak penalti lawan. Namun pada era Solskjaer, Paul Pogba lebih sering bermain sebagai pivot. Apalagi sejak Bruno Fernandes datang, posisi sebagai pemain di belakang penyerang tak pernah diberikan kepada Paul Pogba. Carlton Palmer yang juga pernah membela timnas Inggris menilai tidak tepat jika Paul Pogba menjadi pihak yang disalahkan atas situasi saat ini. Paul Pogba dinilai tidak berkembang karena sistem bermain tidak cocok dengan gayanya. Striker andalan Manchester United Marcus Rashford merasa kesal dengan artikel bikinan media Inggris Daily Mail perihal investasinya di bidang properti. Sabtu 14 November 2020 kemarin, harian Daily Mail membuat artikel soal pembelian 5 rumah mewah oleh Rashford. Menariknya, Daily Mail menggunakan asisi aksi kampanye Rashford untuk artikel ini. Hasil yang luar biasa, bintang sepak bola yang berkampanye Marcus Rashford telah membeli 5 rumah mewah bernilai lebih dari 2 juta pound sterling. Demikian judul artikel yang dimuat Daily Mail. Rashford pun dibuat kesal dengan angel kegiatan sosialnya yang dipakai untuk artikel Daily Mail. Lewat akun Twitter pribadinya, Rashford memberikan penjelasan singkat dan padat. Oke, jadi mari kita bahas ini. Saya berusia 23 tahun. Saya berasal dari kecil. Saya perlu melindungi tidak hanya masa depan saya, tetapi juga keluarga saya. Untuk melakukan itu, saya membuat keputusan pada 2020 untuk mulai berinvestasi lebih banyak di properti. Mohon jangan membuat cerita seperti ini bersama referensi untuk berkampanye, tungkas Rashford. Gelandang Manchester United Paul Pogba akhirnya mengakui bahwa dirinya tengah mengalami periode sulit usai hanya menjadi cadangan dalam beberapa laga terakhir. Berbanding terbalik dengan di Manchester United, Pogba justru masih menjadi sosok kunci di timnas Prancis, termasuk ketika membantu negaranya mengalahkan Portugal 1-0. Dalam wawancara dengan media Prancis RTL baru-baru ini, Pogba pun menyadari adanya perbedaan signifikan antara situasi yang ia alami di United dan skuad Les Blues. Sebelumnya, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut bahwa Pogba mengalami kelelahan secara psikis dengan situasi yang ia alami di Manchester United. Ex-pelatih Manchester United Mick Clegg mendukung Cristiano Ronaldo memecahkan rekor gol Josep Bican dan menjadi raja gol dunia. Jumlah gol Cristiano Ronaldo itu kini terpaut 7 gol saja dari top skor sepak bola di level internasional. Ali Daei, legenda sepak bola Iran itu telah mengemas 109 gol. Sementara itu, gelar top skor di dunia sepak bola sepanjang masa dipegang oleh Josep Bican dengan torehan 805 gol. Selisihnya memang masih jauh, namun Mick Clegg yakin Ronaldo akan bisa melewati rekor Bican. Mick Clegg bertanggung jawab sebagai pelatih yang mengurus kebugaran pemain saat masih di Manchester United. Jadi wajar jika ia tahu alasan mengapa Cristiano Ronaldo tetap bisa bugar di usianya yang ke-35 tahun. Ia mengatakan Ronaldo sangat jago dalam merawat tubuhnya. Ia tak cuma berlatih keras tapi juga menjaga makanan yang ia konsumsi.
Miklek sebelumnya juga mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo akan bisa berkarir lebih lama dibandingkan dengan legenda Manchester United, Ryan Giggs. Ia yakin Ronaldo akan bisa bermain hingga usianya lebih dari 41 tahun. Bruno Fernandes tahu betul cara mencuri hati fans Manchester United. Kini dia bicara soal dua pemain yang menginspirasinya dan kebetulan keduanya adalah mantan pemain MU, Paul Scholes dan Cristiano Ronaldo. Bruno tidak banyak mengenal gelandang-gelandang Premier League, sebab dia tumbuh di Portugal dengan lebih banyak menonton La Liga. Namun dengan keterbatasan itu pun dia sudah tahu bahwa Paul Scholes adalah pemain spesial pada masanya. Sebelum Scholes, Bruno sudah terlebih dahulu mengagumi dan mengidolakan Cristiano Ronaldo, yang kini jadi rekannya di timnas Portugal. Dari Ronaldo dia belajar soal mentalitas yang masih dia terapkan sampai sekarang. Bruno Fernandes perlahan-lahan terus mengenali apa artinya mengenakan kostum Manchester United. Ada sejarah di balik lambang klub di dadanya, dan dia semakin memahami itu usai melihat video Paul Scholes. Bermain sebagai gelandang, tentu Fernandes mencoba belajar dari gelandang-gelandang top sebelumnya. Di MU dia mengaku mengagumi sosok Paul Scholes. Dia memang belum lama mengenal Paul Scholes, tapi begitu mengamati permainannya, Fernandes merasa ada kemiripan dengan gaya mainnya sekarang. Tontonan gol-gol Scholes itu membuat Fernandes bersemangat. Uniknya tepat pada laga berikutnya, Fred bisa mencetak gol meniru keberanian Scholes. Kabar yang mengatakan Manchester United tertarik memulangkan Cristiano Ronaldo ditolak manajemen Setan Merah. Menurut laporan Manchester Evening News, manajemen Manchester United tertawa saat The Red Devils disebut-sebut memulangkan Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021. Sebelumnya, kabar Cristiano Ronaldo akan pindah ke Man United berembus kencang. Hal itu setelah medio pekan lalu ada kabar yang mengatakan manajemen Juventus akan melepas pesepak bola 35 tahun tersebut pada musim panas 2021. Menurut laporan jurnalis Italia Romeo Agesti, Juventus akan menjual Cristiano Ronaldo demi menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Sekedar informasi, gaji Cristiano Ronaldo saat ini menyentuh angka 31 juta euro atau sekira 518 miliar per tahun. Nominal itu unggul hampir 4 kali lipat dari Matthijs de Ligt yang menduduki posisi kedua pemain dengan gaji tertinggi di Juventus. Sejak rumor di atas itu muncul, Cristiano Ronaldo langsung digambar-gemborkan dengan Man United. Terlebih fans Manchester United berharap Cristiano Ronaldo pulang ke Old Trafford. Mereka ingin bereuni dengan Cristiano Ronaldo yang membantu MU juara Liga Champions 2007-2008. Sekarang setelah Manchester United takkan mendatangkan Cristiano Ronaldo, kemana pesepak bola berpaspor Portugal ini akan berlabuh? Kabarnya PSG menjadi klub yang paling berpeluang mendatangkan Cristiano Ronaldo. Direktur olahraga PSG Leonardo de Araujo tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Pria asal Brasil itu menilai PSG merupakan salah satu klub yang memiliki peluang mendapatkan pesepak bola peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut. Jika Cristiano Ronaldo benar bergabung dengan PSG, betapa berbahayanya lini depan PSG. Dalam pola 4-3-3 racikan Thomas Tuchel, Cristiano Ronaldo dapat dioperasikan sebagai penyerang. Nantinya, kapten timnas Portugal itu akan diampit dua winger lincah yakni Kylian Mbappe dan Neymar Junior. Kylian Mbappe akan beroperasi sebagai winger kanan dan Neymar Junior beroperasi di sisi sebelahnya. Manajer timnas Prancis Didier Deschamps angkat bicara terkait sosok Anthony Martial. Ia menilai striker Manchester United itu punya potensi untuk menjadi pemain penting bagi skuad Les Blues. Menurut Deschamps, selama 2 tahun terakhir ada perkembangan yang pesat dalam diri Martial. Jadi ia menilai sang striker bisa punya karir yang cerah di timnas Prancis. Deschamps mengaku sedikit kecewa dengan Martial pada laga melawan Portugal kemarin. Ia menilai sang striker seharusnya bisa mencetak gol di laga tersebut. Sebuah pengakuan dibuat oleh Scott McTominay.
Ia mengaku ingin membenahi salah satu aspek permainannya di skuad Manchester United. Hingga saat ini, McTominay mulai menjadi andalan di lini tengah MU. Ia bahkan berhasil mengalahkan Paul Pogba dan Nemanja Matic untuk menjadi starter di lini tengah setan merah. Meski sudah rutin jadi starter, McTominay masih ingin membenahi performanya. "Saya harus mencetak lebih banyak gol," ujar McTominay kepada laman resmi MU. McTominay menyebut mencetak gol itu tidak serumit yang terlihat. Ia menilai modal utama untuk mencetak gol adalah percaya diri. Ketika segalanya berjalan dengan baik, maka Anda akan mulai percaya bahwa Anda bisa mencetak gol. Seperti contoh saat melawan Chelsea, saya sempat mendapatkan kontak pertama yang bagus dan saya seharusnya membuat eksekusi yang lebih baik. Di pertandingan melawan Paris, saya memiliki 2 peluang. Jadi ini hanyalah masalah mentalitas dan Anda harus yakin Anda bisa mencetak gol ketika masuk ke lapangan. Rumor Manchester United meminati David Carmo nampaknya bukan isapan jempol belaka. Namun ada 2 pemain setan merah yang diklaim akan jadi kunci transfer bek Braga itu. Menurut laporan itu mengklaim bahwa MU baru bisa merekrut Carmo tergantung pada sosok Phil Jones dan Marcos Rojo. Solskjaer merasa bahwa saat ini MU kelebihan bek tengah, jadi mereka harus menjual beberapa bek tengah dahulu sebelum membeli bek baru. Nah, Rojo dan Jones sama-sama masuk dalam daftar jual MU. Jadi MU baru bisa mengejar Carmo jika mereka menjual kedua bek ini terlebih dahulu. Facundo Pellistri nampaknya harus bersabar, pasalnya ia tidak akan debut di skuad utama Manchester United dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, tim pelatih setan merah tidak mau terburu-buru mengorbitkan Pellistri. Mereka menilai Pellistri masih sangat muda. Gaya bermainnya juga masih perlu adaptasi dengan sepak bola Inggris. Mereka menilai masih terlalu dini untuk Pellistri bermain di tim utama MU. Jadi mereka akan menaruhnya di tim cadangan untuk beberapa bulan ke depan. Menurut laporan tersebut, tim pelatih MU berencana untuk perlahan mengintegrasikan sang winger ke tim utama. Mereka kemungkinan akan memainkan Pellistri di tahun 2021, tepatnya ketika gelaran Piala FA sudah digulirkan. Mereka menilai Piala FA adalah di kompetisi yang tepat untuk mengorbitkan sang winger agar ia mulai terbiasa dengan sepak bola Inggris. Manchester United sempat dibuat khawatir dengan kabar bahwa Alex Telles kembali terpapar COVID-19. Untungnya hasil tes kedua menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak memiliki virus corona di tubuhnya. Setelah tes terakhirnya menunjukkan hasil negatif, Alex Telles akan berangkat bersama skuad menuju ke Uruguay. Begitu pernyataan dari Federasi Sepak Bola Brasil soal kondisi Alex Telles. Manchester United sendiri pada awalnya sempat tidak percaya dengan hasil tes Alex Telles yang sebelumnya. Mereka pun turun tangan untuk memantau situasi yang sedang dialami pria berusia 27 tahun tersebut. Kabar ini cukup menggembirakan bagi Manchester United, sebab mereka sedang kekurangan amunisi di sektor bek sayap setelah salah satu pemainnya Luke Shaw sedang mengalami cedera. Dengan demikian, Telles berpeluang untuk tampil saat Manchester United berhadapan dengan West Bromwich Albion. Partai lanjutan Premier League tersebut akan diselenggarakan pada hari Minggu 22 November 2020 nanti di Old Trafford. Dua raksasa Inggris Manchester United dan Liverpool nampaknya harus gigit jari dalam upaya perburuan Nicolo Barella. Pasalnya sang gelandang tidak akan dijual oleh Inter Milan dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, pihak Inter Milan sama sekali tidak tergoda untuk melepaskan Barella. Bagi Antonio Conte, sang gelandang masih belum tergantikan di skuadnya. Jadi ia tidak mau menjual ke klub manapun. Menurut laporan tersebut, ada 3 pemain yang statusnya tidak dijual di Inter. Salah satunya adalah Barella.